Perkenalkan, nama saya Yola Nugra dengan NIM 20 2015 015. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis cara menyelesaikan soal-soal logika matematika oleh mahasiswa PGSD dengan dosen pembimbing Ibu Helty Ligia Mampau SPD MSI, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Latar belakang: matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang menjadi dasar ilmu pengetahuan lainnya. Matematika tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena hampir di setiap aspek di kehidupan manusia pasti ada kaitannya dengan matematika. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mempelajari matematika. Pembelajaran matematika juga dimulai dari jenjang pendidikan yang paling rendah hingga jenjang pendidikan yang paling tinggi. Tetapi biasanya motivasi dalam belajar matematika sangat rendah. Itu semua dikarenakan matematika bukan termasuk pelajaran yang dianggap mudah. Salah satu contoh materi pembelajaran yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah logika matematika. Untuk logika matematika itu sendiri penting untuk dipelajari. Karena jika tidak menguasai logika, maka akan sulit untuk terbentuk apa yang disebut dengan berpikir logis atau logical thinking. Jika dilihat dari kenyataan, banyak ditemukan apa yang terbentuk pada mahasiswa yang lebih dominan itu berpikir secara algoritma. Dan bila ini lebih mendominasi daripada logika, apalagi dalam pembelajaran matematika, misalnya di sekolah, ini akan mengakibatkan siswa akan menjadi robot matematika. Oleh karena itu penting bagi siswa atau kita untuk memahami cara menyelesaikan masalah matematika. Terutama mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Oke, selanjutnya tinjauan teori. Hidayati menyatakan bahwa logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Sesuatu pemikiran yang sesuai dengan aturan dalam logika disebut logis. Lewin dan kawan-kawan menyatakan, kecerdasan logika matematika merupakan kemampuan untuk menguasai angka-angka dan pengkalkulasian pola-pola logis dan pemikiran ilmiah. Dan Tarhadi dan kawan-kawan juga mengemukakan bahwa masalah merupakan suatu penghalang dalam mencapai sebuah hasil yang diinginkan, sehingga membuat seseorang mengalami kesulitan dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Dewey sendiri mencetuskan 5 tingkat pemecahan masalah. Di antaranya 1, menghadapi masalah, terus yang kedua, pendefinisian masalah, yang ketiga, penemuan solusi, yang keempat, konsekuensi dugaan solusi, dan yang kelima, menguji konsekuensi. Penelitian terdahulu. Yang pertama ada nada. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, siswa sudah mampu mengenali masalah dan menyajikan masalah. Terus sudah mampu mendefinisikan masalah, kurang mampu mengembangkan beberapa hipotesis, sudah mampu menguji beberapa hipotesis, dan tidak mampu menyelesaikan atau memilih hipotesis terbaik. Selanjutnya adalah Christianingsih. Berdasarkan teori John Dewey, subjek SE mampu melalui tahap pengenalan, pendefinisian, perumusan, mencobakan, dan mengevaluasi. Yang ketiga, Rianto. Dari deskripsi jawaban untuk kelompok atas, beberapa langkah pemecahan menurut John Dewey berhasil dilaksanakan. Hanya langkah ketiga, yaitu mengembangkan beberapa solusi, mungkin langkah tersebut belum dimaksimalkan. Terus tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah analisis cara menyelesaikan soal-soal logika matematika oleh mahasiswa PGSD. Selanjutnya metode. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.
Dan subjek penelitiannya adalah mahasiswa PGSD UKSW angkatan 2019. Hasil ya, dari hasil yang ditemukan dari jawaban-jawaban para responden telah dimasukkan ke dalam tabel rekapitulasi pembahasan logika matematika. Ya. Dari tabel di sini kita bisa melihat dari salah satu materi yang diberikan pada negasi. Negasi di sini kita lihat tingkat keberhasilan dalam menjawab adalah 13,1%, yang kurang tepat adalah 30,4%, yang salah 34,8%, dan tidak menjawab ada 21,7%. Ya. Dari sini masih banyak yang salah atau jawabannya kurang tepat. Ya, dari jawaban yang diterima ada beberapa jawaban dari responden yang saya ambil. Salah satu jawaban yang diberikan responden pada saat ditanya apa menurut pemahaman dia apa yang dimaksud dengan negasi, dia menjawab bahwa negasi adalah pernyataan yang salah. Dan saat ditanya kenapa negasi merupakan pernyataan yang salah, dia menjawab tak perlu alasan untuk sebuah jawaban. Selanjutnya ada hasil rekapitulasi penyelesaian soal-soal. Kalau yang tadi merupakan pemahaman, yang sekarang adalah penyelesaian soal-soal. Konjungsi di sini tingkat keberhasilannya ada di 78,9%. Terus kurang tepatnya ada 10,5%, terus salah ada 10,5 juga, dan tidak menjawab kosong. Berarti mereka di sini menjawab saat ditanya kenapa kamu menjawab seperti ini saat diberikan soal. Misalnya soalnya itu kemarin menggabungkan dua pernyataan menggunakan operasi konjungsi. Dan responden tersebut menjawab bahwa itu logikanya dia atas jawaban tersebut. Dan yang dia tahu itu saja, seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan meninjau penyelesaian masalah berdasarkan langkah The Way. Ya, dari langkah yang pertama sendiri kita bisa lihat jawaban responden itu, maaf saya lupa. Nah, jawaban di sini terjadi karena responden tersebut tidak ada kemauan untuk mencari penyelesaian dari masalah yang diberikan. Nah, untuk dalam pendefinisian masalah, di sini ada juga responden yang kurang mengerti atau tidak paham dengan soal yang diberikan. Jadi responden tersebut susah untuk mendefinisikan masalah yang diberikan. Itu semua dapat dilihat dari alasan yang diberikan responden saat ditanya. Responden tersebut menjawab, jadi yang dimaksud di atas adalah bagaimana. Terus selanjutnya penemuan solusi. Ya, untuk penemuan solusi sendiri, responden ini mencoba untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Tetapi dari jawaban responden ini dia menggunakan caranya dia memperhatikan masalah-masalah sebelumnya. Seperti sebelumnya dia menghadapi masalah soal implikasi, terus negasi. Nah, saat diminta untuk menjawab soal apa yang dimaksud dengan inverse, responden tersebut menjawab bahwa inverse adalah pernyataan implikasi yang dinegasikan. Dan diberi contoh bahwa ya ada responden memberikan contoh seperti kita bisa lihat di layar seperti itu. Terus untuk langkah keempat di sini konsekuensi dugaan solusi. Ya. Pada langkah ini responden mencoba menduga solusi yang dia berikan. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa jawaban responden saat ditanya apa yang dimaksud dengan inverse, dia menjawab, menurut saya inverse itu adalah pangkat min 1.
Jadi kebalikan atau negasi. Ya. Jadi saat memberikan jawaban ini ternyata responden tersebut juga merasa kalau jawabannya ini kurang tepat. Sehingga saat ditanya alasannya dia menjawab seperti ini, dia memberi jawaban, saya pernah mempelajari inverse, tapi bukan bab matematika. Dan seingat saya inverse adalah min 1. Seperti itu. Nah, pada langkah terakhir atau langkah kelima dalam tinjauan ini menurut langkah Dewey, hanya beberapa yang melakukan langkah ini yang hasilnya masuk akal. Nah, responden yang ini yang bisa masuk ke dalam tahap ini adalah responden yang menjawab soal dengan benar. Ya. Penutup, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan lebih dari 50 responden mampu menyatakan pemahaman implikasi dan converse dengan benar, dan lebih dari 50 responden mampu menyelesaikan soal konjungsi, implikasi, dan biimplikasi menggunakan tabel kebenaran. Pada pemecahan masalah yang ditinjau Dewey, masalah-masalah muncul pada setiap kelima langkah. Jadi pada saat pendefinisian masalah, terus pada saat menghadapi masalah, pendefinisian masalah, terus penemuan solusi, konsekuensi dugaan solusi, dan menguji konsekuensi. Nah, ada banyak kekhawatiran apabila calon guru SD kurang memiliki pemahaman dan keterampilan yang mumpuni dalam logika matematika. Ya, hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti, melakukan penelitian yang lebih mendalam atas langkah Dewey pada pemecahan masalah logika matematika dengan memperhatikan kemampuan matematika responden. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.